Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini 5 Oktober 2024, di mana pada kesempatan hari ini bersyukur saya bisa berbagi sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, di mana firman kali ini terambil dari Mazmur 31, khususnya di ayat yang ke-23 sampai 25. Akan saya bacakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Di sini dikisahkan di Mazmur 31 ini, apabila kita baca dari ayat yang pertama, di sini mengisahkan tentang di saat Daud mengungkapkan keluh kesahnya, penderitaannya kepada Tuhan, di mana di sini jika kita baca dari ayat yang pertama itu menunjukkan bahwa Daud sedang berada pada posisi yang sulit dengan pergumulan yang tidak tanggung-tanggung, di mana ia dalam keadaan yang sangat terpuruk, sangat berada di bawah gitu, dengan banyak permasalahan pergumulan yang ia hadapi. Namun di tengah-tengah pergumulannya itu ternyata Daud tetap percaya bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan selama ia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak hal-hal, permasalahan, pergumulan yang lalu membuat kita ini merasa merasa kayak aku ini orang yang kok banyak sekali masalahnya, tidak henti-henti, silih berganti permasalahan, yang ini belum selesai, ada lagi ini. Bahkan bukan tidak mungkin permasalahan yang datang secara berkelanjutan ini ternyata tambah lama masalahnya itu tambah besar, tambah sulit. Yang satu belum selesai, datang lagi yang baru, atau baru saja kita bisa menghadapi suatu ujian, permasalahan, datang lagi yang lainnya. Tidak sedikit orang-orang yang di tengah-tengah pergumulannya itu pada akhirnya itu muncul kebimbangan, muncul keraguan dalam hatinya tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka bisa-bisa saja mulai mempertanyakan, apakah Tuhan ini benar-benar mengasihi aku, apakah Tuhan ini masih mengasihi aku, apakah Tuhan ini menjaga, melindungi aku, apakah Tuhan ini masih ada dan peduli. Namun dari Mazmur yang ditulis Daud ini kita bisa belajar bahwa di saat keadaan kita itu mungkin sedang dalam titik terbawah hidup kita, bahkan saat mungkin akhirnya muncul pikiran, aku ini orang yang paling menderita di dunia ini. Namun tentunya satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah Tuhan itu tidak pernah mengizinkan permasalahan atau ujian atau cobaan itu yang datang itu melebihi dari kemampuan kita. Tentunya Tuhan itu memiliki rancangan yang baik, berharap bahwa
dari ujian permasalahan cobaan yang kita hadapi itu bisa membentuk karakter kita. Jadi satu hal yang kita pelajari di sini, saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, bagaimanapun permasalahan kita, disebutkan di sini di ayat yang ke-24, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tentunya di sini bisa kita artikan juga bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai menjaga orang-orang yang berkenan di hadapannya. Jadi bagaimanapun permasalahan kita, jangan sampai kita itu hilang pengharapan. Karena begini, saat kita percaya, berharap kepada Tuhan pun, permasalahan itu tetap datang silih berganti. Apalagi kalau kita hilang pengharapan, berharap kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Entah kenapa saya yakin dan percaya kita pada akhirnya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin kita akan istilahnya apa ya, jatuh ke dalam dosa lebih lagi, akhirnya terlepas dari keselamatan Tuhan. Hendaknya kita tetap harus yakin dan percaya bahwa meskipun kita merasa kok pertolongan ini tidak datang-datang, kok jalan keluar ini tidak segera datang dalam kehidupan saya. Namun satu hal yang tetap harus kita pegang teguh adalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti memiliki rancangan, rencana, jalan keluar yang indah, yang bahkan bisa saja itu di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi misal pada saat kita menghadapi permasalahan itu, kita juga harus tetap senantiasa berjaga-jaga dan waspada, karena bisa saja jalan keluar yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang ada dalam pikiran kita itu berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya meskipun kita tidak, katakanlah kita masih tetap berharap kepada Tuhan, namun kita pada prosesnya malah salah mengambil langkah, di mana dalam proses menghadapi permasalahan itu kita malah menggunakan kemampuan, kepercayaan pikiran kita sendiri. Karena jika seperti itu, pastinya dengan keterbatasan kita sebagai manusia, pada akhirnya kita juga akan menghadapi jalan buntu kalau misalnya kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Hendaknya melalui apa yang sudah disediakan Tuhan melalui firman-Nya ini, kita tetap belajar haus akan firman, belajar untuk mengerti firman Tuhan, tetap tidak jemu-jemu berdoa, istilahnya menjalin komunikasi dengan Tuhan, supaya kita tidak hilang pengharapan, hilang kepercayaan kepada Tuhan, dan juga kita tidak salah mengambil langkah. Karena dalam permasalahan kehidupan ini pastinya kita tahu bahwa semakin berjalannya kehidupan di dunia ini, permasalahan juga tidak semakin mudah. Pergumulan itu akan semakin meningkat, karena Tuhan memiliki keinginan untuk semakin membentuk karakter kita menjadi kuat lagi, menjadi lebih bertumbuh, menjadi lebih dewasa. Maka permasalahannya itu juga akan memiliki grafik yang naik juga. Jadi bukan berarti semakin kita percaya hidup kita akan semakin mudah, tapi semakin kita percaya tantangan, ujian, permasalahan yang datang kepada kehidupan kita itu juga akan semakin meningkat, sejalan dengan seberapa besar kedewasaan iman kita. Maka dari itu, melalui Mazmur pada hari ini, hendaknya kita tetap menguatkan, tetap meneguhkan hati kita. Melalui apa? Melalui firman yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita, senantiasa berdoa, senantiasa memuji Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan, supaya istilahnya penolong yang sudah disediakan Tuhan dalam masing-masing diri kita, Roh Kudus ini juga semakin istilahnya semakin bertumbuh bersama dengan kita. Jadi
Roh Kudus ini yang akan membantu kita untuk bisa berpikir dengan bijak, bersikap dengan bijak, sehingga dalam menghadapi permasalahan hidup kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tidak berpaling dari Tuhan, namun tetap berpengharapan dan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita supaya kita tetap tidak jemu-jemu, tetap bertekun, tetap bersemangat dalam mengikut Tuhan, tetap setia dalam pelayanan kita apapun bentuknya, tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, tidak putus-putusnya. Memang tidak mudah, rasa malas, rasa jenuh, rasa istilahnya hilang semangat, kadang-kadang putus asa, perasaan putus asa, lalu merasa istilahnya hilang pengharapan, itu bisa saja muncul. Namun melalui renungan pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu ada untuk kita semua yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari kita tetap bersama-sama saling menguatkan satu sama lain, berlari-lari menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bersama-sama untuk semakin membangun iman, membangun istilahnya kehidupan kita, karakter kita, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas renungan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami dan semakin menguatkan kami Tuhan, membuat kami percaya bahwa bagaimanapun, sebesar apapun, sesulit apapun permasalahan, ujian, pencobaan yang kami hadapi, pengharapan yang sejati itu tetap ada dan hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Kiranya dalam menjalani kehidupan kami yang hari demi hari tidak semakin mudah ini, kami tetap bisa berpegang teguh, memiliki semangat dan sukacita yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kiranya kami tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya, tetap merenungkan firman-Mu, menaikkan doa-doa kami, bentuk komunikasi kami kepadamu Tuhan, sehingga hari demi hari melalui pergumulan, permasalahan, ujian yang kami hadapi ini, karakter kami bisa semakin terbentuk, sehingga kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu saja kami bisa melangkah, kami bisa melanjutkan kehidupan kami, dan hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.